What's up? Every good girl needs a little thug. Every block boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Madania. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang kita pengambil permasalahan ini yaitu tentang diet. Diet merupakan mengatur asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh seseorang, berguna untuk menjaga kesehatan serta berat badan yang lebih terkontrol, dan cara yang aman saat melakukan diet adalah dengan petunjuk dari dokter ahli gizi. Jadi kita mengambil temanya yaitu diet karena banyaknya orang yang kurang paham tentang diet. Lalu di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup aplikasi diet dapat mencakup berbagai hal, dari menghitung kebutuhan kalori harian hingga metode diet yang dapat diikuti oleh seseorang. Aplikasi ini menyediakan fitur resep makanan diet, membeli makanan diet, menghitung kalori tubuh, program olahraga, dan konsultasi dokter gizi secara online maupun offline. Aplikasi ini bisa digunakan untuk remaja, untuk ibu-ibu, bapak juga bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, lalu di sini ada use case diagram berjalan untuk admin. Di sini admin bisa membuat akun admin, lalu mengelola data pengguna, mengelola data resep makanan, mengelola tips dan program rancangan diet, mengelola data hasil program penurunan berat badan dan kalori. Di sini ada use case diagram berjalan untuk user. Di sini user bisa membuat akun. Jadi jika dia sudah punya akun langsung login, tapi belum punya akun bukan dulu. Lalu setelah login dia bisa lihat rekomendasi makanan dietnya apa aja, bisa lihat hasil laporannya, lalu bisa mengubah dan memperbarui data user. Atau setting ini ada fitur profil, jadi bisa dirubah yang ada di profil, misalkan ubah nama atau foto. Lalu dapat juga melihat tampilan fitur program diet yang sudah disarankan. Jadi ada fitur apa aja sih di sini tuh. Nah, dari sini ada activity diagram untuk sistem berjalan. Jadi untuk sistem berjalan ini admin login, lalu mengelola data pengguna, lalu setelah itu ada user, dia login, mengisian formulir, lalu sistem memproses data, lalu dia setelah login masuk ke halaman utama dia bisa melihat profil, rancangan program diet, resep makanan, pencarian program latihan, dan laporan hasil diet. Ini untuk activity diagram di sini. Lalu di sini ada masalah dari sistem berjalan. Kurangnya edukasi yang komprehensif yang menyebabkan user kesulitan dalam memahami konsep diet yang sehat dan akhirnya tidak berhasil mencapai tujuan diet. Jadi kurang edukasi ya, kayak video, kurang mungkin resep makanan. Lalu di sini ada user tidak mendapat dukungan yang memadai untuk menjalankan diet, terutama dalam hal pemilihan makanan yang tepat dan saran medis yang spesifik, kayak kurangnya dokter gizi gitu. Lalu di sini ada user tidak mengetahui cara menghitung kebutuhan kalorinya saat menjalani proses diet, yang dapat menyebabkan user mengonsumsi makanan terlalu banyak atau sedikit. Jadi dia kalau ada dokter gizi kan meskipun udah kehitung dan dimanapun kita bisa nanya juga ya, dan di sini cara menghitung kebutuhan kalorinya. Di sini masalahnya itu dia nggak tahu cara menghitungnya supaya udah pakai aplikasi. Nah, untuk solusinya itu ada video edukasi diet. Pada fitur ini dapat membantu user untuk belajar informasi tentang diet yang sehat dan efektif. Jadi kita nambahin video edukasi bagaimana cara diet. Lalu ada pemesanan paket makanan plus konsultasi dokter gizi,
Nah, pada fitur ini dapat membantu user untuk mendapatkan makanan sesuai dengan kebutuhan diet yang diinginkan user, mendapatkan arahan dan dukungan dari ahli gizi dalam menjalani diet, dan menyediakan fitur seperti artikel atau video edukasi untuk user memahami informasi yang disampaikan oleh dokter gizi. Jadi di sini tuh kita ada paket makanan yang bisa dipesan. Jadi kita kayak nggak harus baca-baca doang resepnya, tapi males buat bikin makanannya. Jadi kita bisa pesen juga makanannya, pesan paket makanan, terus konsultasi ke dokter juga. Kalau misalkan kita udah makan ini atau udah pesan paket makanannya, terus kita makan yang lain boleh nggak dok gitu. Kita bisa bertanya-tanya ke dokter gizi juga. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Firdaus. Saya di sini akan menjelaskan dari use case penjual sistem usulan. Untuk penjual, di sini dia harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan pengolahan makanan, membuat makanan diet, dan melakukan pengiriman makanan diet yang diwajibkan untuk include terlebih dahulu ke login. Dan untuk melakukan pengolahan makanan, dia ada penggunaan extend, yaitu untuk menambah, mengedit, menghapus, yang bisa digunakan untuk memesan makanan. Dan di sini membuat makanan diet juga mempunyai 3 fungsi extend yang menambah, mengedit, dan menghapus. Dan melakukan pengiriman makan diet juga sama 3 menggunakan kata extend, yang dimana menggunakan menambah, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya di sini ada use case admin sistem usulan. Di sini itu melakukan pendaftaran pada aplikasi Disco, yang dimana harus melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi include. Dan lanjut untuk kedua, melakukan login ke aplikasi Disco. Ketiga, melakukan pengelolaan data user. Keempat, melakukan pengecekan pemesanan. Dan kelima, pengiriman jadwal pesanan makanan. Yang keenam, menerima pembayaran. Dan ketujuh, mengecek feedback atau ulasan. Dan untuk masing-masing melakukan pendaftaran pada aplikasi Disco itu menggunakan 3 fungsi extend, yang dimana dia bisa mengedit, menambah, dan menghapus. Dimana juga dia untuk melakukan login sama 3 kata extend, bisa menambah, ngedit, dan menghapus. Dan seterusnya sampai melakukan pengecekan pemesanan, itu dia menggunakan 3 extend, menambah, ngedit, dan menghapus. Dan untuk menerima pembayaran, dia hanya menggunakan 1 kata extend, yaitu hanya untuk mencetak, mengirim bukti. Dan lanjut lagi, use case user sistem usulan. Untuk user, yaitu melakukan pendaftaran pada aplikasi Disco yang diarahkan untuk menuju pada login terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan kata include. Dan melakukan pendaftaran, dia menggunakan 3 kata extend, yaitu bisa untuk menambah, mengedit, dan menghapus. Dan dilanjutkan lagi untuk melakukan login ke aplikasi Disco, memilih paket mingguan, melakukan pembayaran, menerima konfirmasi pembayaran dan pengiriman makanan diet, dan menerima informasi jasa langganan makanan diet, menerima makanan diet, dan memberi ulasan. Untuk dari melakukan pendaftaran sampai ke melakukan pembayaran, itu mereka menggunakan 3 fungsi kata extend. Dan di sini juga yang memberikan ulasan, itu dia ada 3 fungsi kata extend, itu bisa untuk menambah, edit, dan menghapus, yang dimana dia mengisi data atau bisa memesan makanan atau menambahkan makanan. Dan untuk menerima konfirmasi pembayaran sampai menerima informasi jasa langganan makanan diet, itu hanya menggunakan 1 kata extend, yaitu hanya untuk mencetak. Dan selanjutnya yaitu ada use case dokter sistem usulan. Untuk dokter, dia melakukan pengecekan data user dan melakukan konsultasi kepada user, yang dimana dia harus login terlebih dahulu dengan menggunakan kata include, yang itu diharuskan untuk masuk
ke halaman login, dan dari melakukan pengecekan data user sama melakukan konsultasi kepada user itu menggunakan 3 kata extend, yang dimana untuk menambah, mengedit, dan menghapus, yang fungsinya kata extend itu bisa digunakan atau tidak. Jadi ya mau mengisi atau tidak bebas. Dan lanjut, di sini ada activity diagram, user sistem usulan. Untuk activity diagram, di sini kita diawali dengan registrasi terlebih dahulu, lanjut ke verifikasi. Di verifikasi kita ada 2 pilihan, mengisi data registrasi, kalau benar lanjut ke login, kalau tidak balik lagi mengisi data. Untuk login, lanjut ke cek validasi, dan ada 2 pilihan, yaitu valid dan tidak valid, yang dimana harus memasukkan data login, password, dan ID. Jika benar langsung masuk ke aplikasi, jika tidak ulang lagi ke login. Sesudah valid diarahkan ke pilih paket, terus tampilan paket, melakukan pembayaran dan proses pembayaran, menerima konfirmasi pembayaran dan pengiriman makanan, lalu menuju ke bukti pemesanan, menerima makanan dan pengiriman, dan lalu untuk memberi ulasan. Untuk admin, dia harus mengisi form registrasi terlebih dahulu juga, sama verifikasi, mengisi valid tidak valid. Jika tidak valid, ulang lagi isi form registrasi. Jika valid, langsung isi form login. Untuk login, dicek kembali, cek validasinya. Jika tidak valid, diisi ulang lagi. Jika valid, langsung muncul tampilan data user. Lalu habis tampilan data user, lalu ke pengelola data user. Lalu habis pengelola data user, tampil konfirmasi pemesanan. Konfirmasi pemesanan yaitu langsung ke pengecek pemesanan. Lanjut lagi tampil jadwal pesanan. Lalu mengirim jadwal pesanan makanan, dan diarahkan lagi tampil bukti pembayaran, dan lalu menerima pembayaran, dan tampil feedback atau ulasan user. Lalu lanjut mengecek feedback atau ulasan dari user. Selanjutnya ada activity diagram dokter gizi, sistem usulan. Di sini dokter melakukan pengecekan data user, dan lalu proses ke sistem, tampil data user, lalu ke user mengajukan konsultasi kepada dokter, lalu ke sistem lagi konfirmasi, lalu ke dokter lagi melakukan konsultasi terhadap user. Selesai. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang activity diagram penjualan sistem usulan. Yang pertama, startnya itu ada di admin. Admin mengirim jadwal laporan pemesanan dan sistem memproses data. Setelah itu, penjual menerima laporan pemesanan makanan, menyediakan makanan, melakukan pengiriman, dan finish. Berikutnya, saya akan menjelaskan kelas diagram. Sebelum masuk ke situ, apa sih pengertian dari kelas diagram? Kelas diagram merupakan struktur dari segi pendefinisian kelas-kelas yang dibuat untuk membangun sistem. Nah, di kelas diagram sistem usulan kami terdapat kelas, yaitu kelas user, yang dimana kelas user di sini memiliki atribut nama user, nomor telepon user, email user, dan operasi yang bisa dilakukan yaitu mengedit, menambah, menghapus. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelas paket diet, yang dimana memiliki atribut yaitu nama pilihan paket, nama user, berat badan, tinggi badan, dan harga paket. Operasi yang bisa dilakukan mengedit, menambah, menghapus. Selanjutnya di sini ada kelas admin, yang dimana memiliki atribut nama admin, nomor telepon admin, dan email admin. Operasi yang bisa dilakukan mengedit, menambah, dan menghapus. Selanjutnya ada kelas pembayaran, yang dimana kelas pembayaran di sini memiliki atribut nomor pembayaran, tanggal pembayaran, total bayar,
dan metode bayar. Nah, selanjutnya ada detail pilihan paket yang melibatkan yaitu dokter gizi yang dimana kelas dokter gizi di sini memiliki atribut nama dokter gizi, nomor telepon dokter gizi, email dokter gizi, dan nama user. Operasi yang bisa dilakukan mengedit, menambah, dan menghapus. Nah, detail pilihan paket juga melibatkan penjual makanan dimana penjual makanan di sini memiliki atribut nama penjual, nomor telepon penjual, email penjual, dan nama user. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi paket, kelas deskripsi paket yang dimana memiliki atribut nama makanan, waktu pengiriman makanan, waktu konsultasi online, dan laporan dietnya. Operasi yang bisa dilakukan mengedit, menambah, dan menghapus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Sebelum kita masuk ke situ, apa sih itu pengertian dari sequence diagram? Sequence diagram merupakan penggambaran kelakuan objek pada use case dengan mendefinisikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antara objek. Sequence diagram terkesan sistem usulan yang dimana user memilih halaman makanan. Nah, setelah di halaman makanan, user memilih paket. Nah, setelah user memilih paket, kembali lagi ke halaman makanan yang dimana jika user ingin melanjutkan, maka klik pembayaran. Nah, di sini jika user sudah melakukan klik pembayaran, dia akan otomatis ke transaksi. Namun jika user juga bisa melakukan pembatalan pembayaran yang dimana jika user memilih itu, user otomatis akan kembali ke halaman makanan. Nah, selanjutnya dari transaksi. Selanjutnya jika user di sini melakukan pembayaran, dia akan tampil ke halaman transaksi yang dimana transaksi di sini di halaman transaksi akan mengirimkan jadwal pemesanan makanan ke proses pemesanan yang dimana di halaman proses pemesanan ini memproses pemesanannya. Setelah itu proses pemesanan ini mengirim ke user yang dimana user akan menerima jadwal atau makanan-makanan apa saja yang akan dikonsumsi dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan ke depannya, yang dimana user di sini setelah menerimanya akan bisa memberikan kritik atau saran ke halaman makanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram konsultasi dokter sistem usulan yang dimana user memilih halaman makanan. Setelah di halaman makanan, user bisa mengklik masuk ke room chat yang dimana kalau di room chat ini user mau klik masuk ke room chat, maka akan tampil room chat yang dimana melakukan konsultasi. Setelah melakukan konsultasi ke sistem, dimana sistem mengirim pesan ke data konsultasi. Nah, dari halaman konsultasi kembali mengirim balasan ke user. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan development diagram. Sebelum masuk ke situ, apa sih yang disebut dengan developer diagram? Merupakan salah satu diagram yang terdapat pada UML. Developer diagram merupakan diagram yang menunjukkan kumpulan dari nano dan relasi yang terbentuk antara nano yang satu dengan nano yang lain. Di sini development diagram sistem usulan. Di sini ada
web server kami, yang dimana web server kami ini membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Selanjutnya, activate atau bagian dari web server ini ada mobile application dan web browser, yang dimana web browser ini atau web server kami ini membutuhkan application server, yang dimana application server ini terbagi lagi, yaitu melakukan pendaftaran, melakukan login, memiliki paket makanan diet, melakukan pemesanan, dan melihat riwayat pemesanan. Nah, data-data dari semua ini disimpan ke database. Bagian dari database server kami ada penyimpanan data dan data transaksi. Selanjutnya, dari aplikasi server ini dikirim juga ke email server, yang dimana bagian dari email server ini ada email konfirmasi. Kesimpulan, penyusunan perancangan informasi tentang diet sehat tanpa obat melalui media aplikasi mobile ini sebagai sebuah sarana untuk memberikan informasi bahwa banyak cara berdiet yang sehat tanpa harus menggunakan obat diet. Perancangan aplikasi ini memberikan informasi mengenai diet yang baik dan sehat tanpa menggunakan obat. Perancangan aplikasi ini juga tidak hanya memberikan informasi diet saja, namun juga tata cara melakukan diet dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa membantu program diet dan mencegah gizi yang ke dokter gizi yang dapat direkomendasi di dalam aplikasi. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama, membuat aplikasi yang dapat lebih baik memiliki fitur yang dapat memberikan kebutuhan target halayatnya. Yang kedua, memberikan informasi yang tentunya valid dan jelas, tidak hanya mengenai diet sehat ini, bisa juga seperti diet-diet yang lainnya. Yang ketiga, dapat memberikan informasi mengenai pola hidup sehat yang lokal, seperti perbandingan pola hidup sehat di kota besar dan di kota kecil di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada penggunaan kata atau kalimat atau dalam penyampaian materi kami pada hari ini kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.